Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi di Makin Privat. Ya, kali ini saya akan membahas fact report ya untuk UTBK Kimia Gelombang 1 ya di hari ketiga. Pada hari ketiga, bocoran dari para siswa bab hibridisasi masih ada ya. Saya tulis di sini, kalian bisa catat nanti. Hibridisasi seperti SP, SP2, SP3 untuk setiap ikatan atom karbon maupun atom N ya nantinya ya. Oke, next, lanjut tentang SPU, itu masih ada. Tentang menentukan nomor atom, nomor massa, atau neutron, begitu ya guys. Atau untuk menentukan golongan dan periode. Setelah SPU nanti dilanjut dengan ikatan kimia. Ya, ikatan kimia masih keluar deh. Ion, kovalen, dah. Dilanjutkan dengan bentuk molekul. Bentuk molekul, kalian perhatikan lagi. Dipelajari kembali ya. Stoikiometri masih ada. Stoikiometri tentang apa? Mencari massa dan mencari rumus molekul. Oke, selanjutnya itu tentang termokimia ya. Termokimia di sini yang keluar itu adalah tentang hukum Hess dan energi ikat. Ya, silakan nanti kalian akan dapat paket yang mana. Ya, kita lanjut ya tentang sifat kimia unsur ya. Justru ini sifat kimia unsur yang harus kalian perhatikan. Itu misalkan ya, ada kalsium itu sifat-sifatnya seperti apa. Ca itu bisa membentuk air sada ya, Mg juga bisa membentuk air sada. Atau nanti nyala ya. Nyala pada golongan 1 dan 2 kalian pelajari kembali nyala apinya. Oke ya, banyak lagi ya tentang sifat kimia unsur. Oke, materi kelas 12 semester 1. Next, apa lagi nih? Spillnya ya. Spillnya itu tentang sel volta ya. Sel volta dan sel elektrolisis. Kalian pelajari kembali sel volta, cara membaca rangkaian volta ya. Untuk reaksi di katode dan anodanya. Silakan ya, kalian pelajari kembali. Oke, dan sebagainya. Silakan kalian pelajari kembali ya. Kita fokus belajarnya, ini hanya sebagai bonus ya. Oke, saya mulai dari soal nomor 1. Dalam adenin, NH2 memiliki hibridisasi, yaitu kita fokus ke dalam NH2. NH2 di sini itu adalah amoniak yang bersifat N primer ya. Jadi kalau misalkan NH2 ini adalah bersifat primer. Kalau NH itu adalah sekunder. Sedangkan kalau N doang udah nggak punya H itu adalah amina tersier. Ya, pada amina primer itu langsung aja hibridisasinya itu adalah sp3. Dari mana Mbak? Kita lihat ya, NH2 itu adalah primer. Kita cek di sini, N itu adalah golongan 5. Ya, dia baru kakinya terpakai, H-nya ada 2. Saya buat di sini H ya. Di sini ada H, lalu mengikat di sini ada gugus benzena. Maka kakinya baru pakai 3 ya. 1, 2, 3. Maka tersisa 1 pasang elektron bebas di sini ya. Kita lihat intinya 1, terikatnya ada berapa? 1, 2, ini ya, 3 ya. 3-nya tuh yang besar ini deh. Oke, paham ya? AX3, PEB-nya 1. Ya wis ya, ini berarti jumlah domainnya berapa? Jumlah domainnya ada 4. X-nya 3, E-nya 1. Kalau jumlah domainnya 4, ya sudah, hibridisasinya itu adalah sp3. Oke ya guys, atau misalkan kalau amina primer itu adalah sp3. Ya, semoga kalian bisa memahami. Next, kita masuk ke sifat-sifat adenin. Sifat-sifat adenin adalah A. Tidak membentuk ikatan hidrogen antar senyawanya. Oke guys, misalkan ya, ini saya hapus ya deh, kalian sudah paham ya, saya akan hapus lagi. Ikatan hidrogen itu apa sih? Ikatan hidrogen yaitu ikatan yang terjadi antara atom H ketemu dengan F atau O atau N. Tetapi dengan catatan antar senyawa. Inilah ikatan hidrogen. H ketemu F, H ketemu O, H ketemu N. Ya, di sini pernyataan A, ini pernyataan yang salah ya, harusnya membentuk ikatan hidrogen antar senyawanya. Saya akan membuat senyawa adenin yang lain ya, Dek. Ini begini. Saya akan gambarkan di sini ya. NH2.
Di sini ada N ya, lalu kayak gini. Dan seterusnya ke sana ya, tidak akan saya lanjutkan. Saya akan fokus ke ikatan hidrogen. Kita kembali lagi ya ke sifat ikatan hidrogen apabila H ketemu F atau O atau N antar senyawanya. Nah ini ya, ini H2 itu kan boleh saya lepas menjadi seperti ini. Inilah ikatan hidrogen. H ketemu N antar senyawanya. Nah berarti harusnya adenin ini memiliki ikatan hidrogen, begitu ya. Oke, kita cek ke poin B, memiliki 3 atom N primer. Ini N primer berapa? N primernya hanya ada 1 ya. Nih, di dalam adenin ada 1 N primer, maka salah. Bersifat asam karena melepas H plus dari NH2. Ya, salah ya. NH2 atau amina ini bersifat basa lemah. D, bersifat basa karena NH2 dapat mendonorkan PEB. Ya, di dalam NH2 itu terdapat PEB ya. Saya kasih warna biru itu. Nah, karena terdapat PEB, maka adenin ini termasuk basa Lewis, gitu ya. Karena dia bisa bersifat basa dengan cara mendonorkan PEB-nya untuk bersenyawa dengan senyawa yang lain. Ya, karena mendonorkan PEB, maka dikatakan basa. Paham ya, Dik ya? Poin E, rantai karbon memiliki hibridisasi sp. Sekalian kita belajar. Di mana rantai karbonnya? Sebagai contoh saya ambil di sini ya, ada C, ada C. Selama dia memiliki ikatan rangkap, maka nanti rantai karbonnya berhibridisasi sp2. Oke guys, ya saya sudah bahas ini untuk poin 1 dan 2. Pelajari lebih lanjut ya deh. Semoga kalian bisa UTBK tahun ini. Kita masuk aja ya ke soal nomor 3. Ya, selanjutnya adalah senyawa urasil ya. Ada yang dapat senyawa urasil. Pernyataan yang tepat adalah A. Karbonil teroksidasi. Karbonil tuh yang mana sih Mbak? Inilah karbonil. CO gitu ya. CO itu maka dia adalah gugus keton. Gugus keton itu tidak teroksidasi ya. Justru gugus keton itu adalah hasil oksidasi. Hasil oksidasinya siapa, Mbak? Hasil oksidasinya alkohol sekunder. Nah, gitu guys. Berarti karbonil teroksidasi salah. Poin B, gugus amina bersifat asam. Salah ya, amina itu bersifat basa lemah. Maka salah. Gugus karbonil tereduksi. Betul. Kebalikan dari oksidasi itu adalah reduksi. Jadi karbonil itu akan tereduksi menjadi alkohol sekunder. Maka poin C betul. Poin D, ikatan rangkap dapat tersubstitusi ya maksudnya ini. Tidak ya, ini adalah sifat yang sangat kuat di sini. Ya, karena sifat yang sangat kuat maka susah untuk tersubstitusi atau gugusnya tergantikan itu sangat susah karena senyawa urasil sudah stabil gitu ya. D salah, kurang tepat. Selanjutnya poin E, terdapat gugus amina primer. Ya, kalau amina primer kita lihat ke poin 1 dan 2 lagi ya, itu kalau NH2. Di sini NH doang deh, kalau NH itu amina sekunder. Begitu guys, cara cepatnya. Ya, jawabannya adalah C. Semoga kalian bisa memahaminya. Kita masuk ke soal nomor 4. Ini masih senyawa organik lagi ya. Tentang fenol. Oh ya, sebelum ke soal, ini ada salah ketik ya saya ya. Harusnya bukan SP3 ya, D. SP2. Maaf. Coba, kita akan cek kembali soalnya. Jumlah atom karbon yang memiliki hibridisasi SP2 adalah... Di sini saya buat ada rantai karbon, ini karbon, ini karbon, sini karbon, sini karbon, sini karbon. Ya, memiliki ikatan rangkap yang terkonjugasi rangkap 2. Rangkap 2 maka disebut sp2. Jadi C-nya ada berapa? Ya, kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 sp2. Begitu teman, ya. Next, kita masuk ke soal nomor 5. Sifat yang terdapat pada fenol. Oke, poin A. Apakah bersifat basa karena melepas uhamin? Ya. Untuk turunan benzena yang bersifat asam, itu ada 2 ya, Dek. Yaitu fenol dan asam karboksilat. Sedangkan
turunan benzena yang bersifat basa itu ada anilin. Oke ya. Maka sifat yang terdapat pada fenol apakah bersifat basa? Salah ya deh. Bersifat netral? Tidak. Fenol itu sifatnya asam. Bersifat asam karena melepas H+. Iya, pada bagian OH ini. Jadi kalau saya lepas seperti ini ya. Ini ada benzena. OH ya. Jadi H+-nya itu lepas. Jadi ya, H+-nya lepas dari gugus OH, maka bersifat asam. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 6. Konfigurasi A2+, kalau A2+ itu adalah sebuah kation, artinya elektronnya sudah berkurang ya. Di sini berkurang 2. 1s2 sampai 3p6. Ini kalau kita sederhanakan itu adalah sebuah argon 18. Harusnya kan setelah argon itu ada 4s2 ya. Ternyata pada A2+, 4s2-nya nggak ada ya karena keambil 2 elektron. Langsung ada 3d6. Pertanyaannya, maka massa atom tersebut, nah kita cari atomnya dulu ya. Maka atomnya itu berapa? Ya 2+-nya kita kembalikan lagi. Awalnya adalah 4s2 3d6. Dari sini kita bisa menentukan jumlah nomor atom. Nomor atomnya berapa? Argon itu 18 ya. Tambah 2. 20 tambah 6, 26. Sedangkan neutronnya, itu berapa neutronnya? Di sini adalah 30. Maka kita bisa mencari nomor massa, ya tinggal jumlah saja. Jawabannya 56. Oke guys, lanjut ya. Kita masuk ke soal nomor 7. Molekul yang memiliki bentuk V. Bentuk V nama lainnya itu adalah bentuk bengkok. Kalian harus tahu dulu, nanti ini bentuk geometrinya adalah AX2E2. Langkah pertama, kita akan menentukan masing-masing golongannya ya. P ini adalah golongan 4. 4A dari mana? Ini ada SP, kita jumlah atasnya ya. Selanjutnya, Q itu golongan berapa ya, Dek? SP. Nah, ini namanya kita jumlah ya kalau SP ya. Maka ini golongan 5A. Lalu R-nya golongan berapa? Ini kita jumlah ya, karena SP. Golongan 6A. Lalu S itu golongan 6 juga ya. Golongan 6A. Sebenarnya kalau kalian ingin langsung mengganti ya, P itu atomnya apa sih selama kalian bisa ya? H itu 2. 2 tambah 2 kan 4. 4 tambah 2, 6. Yang nomor atomnya 6 itu adalah karbon ya. Ini berarti C. Ini 2 ya, 2 tambah 2, 4, 4 tambah 3, itu adalah 7, 7 itu adalah nitrogen. Ini 2 ya, 2 tambah 2, 4, 4 ditambah 4, itu 8, 8 itu punyanya oksigen. Ini neon 10 ya, 10 tambah 2, 12, 12 tambah 4, 16, 16 itu punyanya sulfur. Oke, Qr2 ya. Qr2 maka dikatakan NO2. Ya, oke. NO2 itu memiliki rumus Lewis yang tidak memenuhi aturan oktet ya, Dek. Di dalam NO2 nanti berlaku ikatan kovalen koordinasi ya. N itu adalah golongan 5 ya. Karena N golongan 5, maka N memiliki kaki 5 untuk berikatan. 1, 2, 3, 4, 5. Nah ini rumus Lewisnya untuk NO2 ini spesial ya, tidak sesuai dengan aturan oktet. Di sini terdapat ikatan kovalen koordinasi, ini kovalen koordinasi karena O-nya tidak menyumbangkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini O-nya menyumbangkan 2 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah inilah untuk rumus Lewis NO2 atau QR2 ya, QR2. Maka di dalam QR2 itu intinya 1, terikatnya ada 2, bebasnya 1 pasang. Oke, lanjut ya. Kita masuk ke SR2. S itu adalah S aja ya. Nah, R itu apa tadi? R itu O. Maka SR2 itu boleh kita ganti SO2. SO2. Nah, di dalam SO2 nanti S itu kan golongan 6. Karena S itu golongan 6, maka S punya kaki 6 ya untuk perikatan ya.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Agar oktet, maka sini oksigennya nyumbangi 2. Kan oktet ya, S-nya ya. Sudah 8, itu oktet. Karena S di dalam inti sudah oktet, maka oksigen untuk yang bagian kanan ini, dia tidak perlu menyumbangkan elektronnya. Maka dibagi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini berarti bersisa 4 ya. Ini kan sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, maka intinya 1, terikatnya 2, bebasnya 1 pasang. Ya, paham ya Dik ya? Sekarang kita masuk ke PR2. P itu adalah golongan 4, berarti C ya. R itu adalah golongan 6, maka CO2. C mengikat oksigennya ada 2. O itu golongan 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C itu golongan 4 ya, maka 1, 2, 3, 4. Nah, di sini C-nya, intinya terikat ada 2. Sudah tidak ada PEB. Semua karbon dipakai elektronnya untuk berikatan ya. Oke guys. Nah, karena AX2 maka bentuknya linear. Sedangkan yang untuk bentuk V ya, itu adalah AX2E. Jadi bentuk V itu bisa ada 2 ya. Bentuk V ini bisa AX2E, bisa juga AX2E2. Oke guys, maka di sini yang memiliki bentuk V itu adalah QR2 dan SR2. Ya, ini ya. QR2 ini dan SR2. Paham deh? Ya, jawaban yang tepat itu adalah poin D. Pelajari kembali untuk menentukan bentuk geometri ya, karena keluar ini. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 8. Ini masih stoikiometri. Yang ditanya adalah massa ya. Ada yang dapat massa, ada yang dapat volume dalam keadaan STP. Oke. Yang jelas kalian pelajari tentang stoikiometri. Oh ya, sebelum lanjut ya, ini saya salah, ini harusnya 0,2 nih. Ya, ini yang bagian ini harusnya 0,2 mol. Oke, saya akan cek dulu soalnya. Ada AgNO3 ditambah dengan FeCl2. Langsung kalian bikin kayak gini ya, Dik. Daripada nanti membuang waktu. Kamu bikin dulu, sini NO3, 2. Lalu kalian setarakan nih. NO3-nya ada 2, ya saya masukkan sini 2. Ag-nya ada 2, saya masukkan sini 2. Cl-nya 2, udah sama-sama 2 ya. Oke, insya Allah sudah setara. AgNO3-nya adalah 0,2 mol. Direaksikan dengan besi 2 kloridanya 0,15 mol. Pertanyaannya berapakah massa perak kloridanya? Ditanya massa. Nah, ada yang dapat soal kayak gini. Ini tipenya ya. Bukan soal asli ya, tipe soalnya seperti ini. Reaksi ini ya yang saya checklist itu termasuk reaksi apa? Nah, karena AgCl itu berupa endapan, makanya disebut reaksi pengendapan. Begitu guys. Oke, paham ya Dik ya? Yuk, kita mencari massa. Rumusnya massa itu adalah mol dikalikan dengan mR. Lah, molnya pakai yang mana Mbak? Karena masing-masing reaktan itu diketahui molnya, maka kita harus mencari mol pembatas. Mol pembatas adalah mol yang habis duluan. Belum tentu yang mol lebih kecil itu adalah mol pembatas. Kita harus cek dengan cara apa? Dengan cara seperti ini. Masing-masing molnya saya bagi dengan koefisien. 0,2 dibagi 2 berapa? 0,1. 0,15 dibagi 1 berapa? Ini kan kalau nggak ada koefisiennya artinya 1 ya. Maka 0,15. 0,1 sama 0,15 itu kecilan mana? Kecilan 0,15. Artinya 0,2 mol ini sebagai pembatas. Begitu teman ya. Jadi hati-hati. Karena 0,2 mol itu pembatas, maka nanti mol AgCl itu bergantung pada bereaksi pembatas. Gimana caranya? Kayak gini ya. 2, fokus ya, dibagi 2 dikali 0,2. Maka sini 0,2 dikali dengan MR-nya 143,5. Jawabannya berapa?
28,7 ya, 28,7. Ya oke, yang mendekati ya. Jawabannya itu adalah C. Ya, nomor 9 kita masuk ke pH ya. pH di hari ketiga masih keluar D. Bisa dalam bentuk pH asam basa biasa atau bisa dalam bentuk penyangga. Dari kemarin sih tentang penyangga ya. Coba kita akan cek ya soal ini ya. Ada asam hipobromit ya, HOBr, ini adalah asam lemah. Direaksikan dengan NaOH. Nanti hasilnya berarti NaOBr ya, ditambah dengan H2O. HOBr sebanyak 20 mili, 0,1 M. NaOH-nya 0,1 M. Setelah dititrasi membutuhkan 10 mili. Maka kita harus cek dulu ya, ini reaksinya membentuk apa ini. Yuk, M kalikan V, maka ini 2 milimol, ini 1 milimol. Ya, ternyata NaOH-nya habis ya. Agar habis saya kurangi 1, maka nanti sini minus 1. Ya, makanya jadi apa? Plus 1. Nah, ternyata bersisa asam lemah dengan garamnya. Maka membentuk apa? Membentuk penyangga. Oke ya, dari tahun ke tahun ya, penyangganya sering banget keluar nih. Penyangga asam ya ini ya, karena bersisa asam lemah, rumusnya adalah H+. Sama dengan Ka, Ka-nya di soal sudah ada ya, dikali dengan mol asam lemah, ini mol asam lemahnya, dibagi dengan mol garamnya, atau basa konjugasinya. Oke, H+-nya ada, maka nanti pH-nya langsung ketemu ya, 8 min log 3. Ya, jawabannya apa? Jawabannya itu adalah C. Oke, kalian pasti bisa. Saya bahas 10 soal ya, ini adalah soal terakhir. Nanti kalian cek kembali ya, untuk termokimia saya belum bahas di sini, itu tentang hukum Hess ya, atau energi ikat ya, pelajari kembali. Nomor 10, ini cara membaca rangkaian sel volta. Pernyataan yang benar adalah, oke, di dalam sel volta, nanti berlaku kepan, katoda positif, anoda negatif. Dan arah aliran elektron itu selalu dari anoda ke katoda, gitu ya. Nah, yuk kita cek ya, ini positif. Positif itu berarti katoda. Ini ada negatif ya, negatif maka ini adalah anoda. Nah, maka nanti arah aliran elektronnya itu seperti ini. Gitu ya. Yuk, pernyataan yang benar, aliran elektron itu dari tembaga ke seng. Salah kebalik ya, harusnya seng ke tembaga. Oh, ini tentang massa seng yang bertambah apa tembaga yang bertambah gitu ya. Oke, berarti saya akan membuat reaksi di katoda dan di anoda untuk gambarannya kalian. Yang berada di katoda itu kan yang positif. Ini katoda tuh. Ingat, katoda itu mengalami reduksi ya. Hafalkan Crow. Katoda mengalami reduksi, anoda mengalami oksidasi. Katodanya tembaga itu Cu. Reduksi itu mengalami penurunan bilox ya, maka Cu2+ menjadi Cu. Cu2+-nya dari mana Mbak? Dari ini, si larutannya. Larutannya itu kan CuSO4, maka Cu-nya plus 2. Begitu ya, Dik ya. Lalu anodanya itu ada seng. Ya, seng mengalami oksidasi menjadi seng 2+. Dari mana seng 2+? Dari senyawanya ZnSO4. Ya, menjadi seng 2+. Maka sini 2E, sini jadi 2E. Kita fokus lihat di dalam produk akhirnya. Kalau tidak ada muatan ya, itu artinya solid. Solid itu artinya mengendap. Ya, karena mengendap, maka nanti di katoda massa Cu bertambah. Nah, di anoda kalau ada muatan kayak gini itu nantinya artinya aqueous atau larut. Artinya seng itu lama-lama akan larut. Maka nanti massa seng berapa? Berkurang. Begitu guys. Ya. Mana Dek jawabannya tepat? Massa seng bertambah salah. Massanya seng bertambah salah. Massa tembaga bertambah, massa seng berkurang. Tepat sekali. Jawabannya adalah D.
Oke guys, terima kasih perhatiannya. Simak kembali video matkim yang lainnya. Semoga kalian UTBK tahun ini diberi kelancaran dan kesuksesan ya. Assalamualaikum.